berikan kepercayaan itu. Caranya saya akan ketemu dengan Pak Marwan, Pak Taufik. Tolong Pak, berikan saya 3 nama, orang bersih di kejaksaan, orang bersih di kepolisian. Saya akan beri tugas menjadi kepala polisi dan pimpinan kejaksaan, dan saya akan beri waktu 2 tahun mereformasi 2 institusi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, meneruskan mengenai pemberantasan korupsi. Korupsi hari ini adalah instrumen efektif mencegah kemajuan kesejahteraan di Indonesia. Karena itu, kasus-kasus besar akan saya berikan porsinya pada KPK, tetapi yang menyangkut korupsi yang lainnya, kepolisian, kejaksaan yang sudah dikembalikan kepercayaannya akan diberikan tugas itu. Yang ketiga, negara ini adalah negara hukum, karenanya setiap warga negara harus taat pada hukum. Tapi hari ini, negeri ini tidak memiliki database criminal record. Bila saya menjadi presiden, maka itu akan menjadi terobosan yang akan dilakukan, membangun database criminal record. Sehingga orang-orang baik, hari ini kita alhamdulillah sudah memiliki identitas dengan nomor tunggal. Tambahkan 1 tahap lagi, catatan criminal record. Konsekuensinya apa? Orang-orang baik memiliki catatan. Saya orang baik tak punya catatan kriminal. Di sisi lain, orang-orang bermasalah, kita tahu Anda orang bermasalah dan ada catatannya. Ini harus dibangun menggunakan teknologi, dan kita memiliki sumber dayanya, sumber daya uang, sumber daya manusia. Yang diperlukan adalah keputusan. Saya akan putuskan soal itu. Yang terakhir adalah menyangkut hubungan internasional, menyangkut HAM. Di sini diperlukan keputusan, terutama menyangkut HAM yang tadi sudah disampaikan. Kita harus menarik garis dan harus berani. Tidak bisa kita melihat terus ke belakang. Kita tarik sebuah garis di mana Republik ini memutuskan perkara-perkara di belakang itu kita ingat, tapi kita tidak lagi perkarakan. Karena bila kita terus ke belakang, tak akan pernah selesai. Kemudian kita garis ke depan, kita buat ke depan, siapapun melanggar, maka dia akan berhadapan dengan pimpinan Republik ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu adalah kali pertama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melihat langsung pulau reklamasi dari udara. Apa kesan pertama yang Anda dapatkan ketika melihat langsung itu, Mas Anies? Raksasa, besar sekali. Ketika saya sudah melihat aturan-aturan yang tidak dijalankan dengan benar, dengan seksama, lalu melihat di lapangan 312 hektar hamparan tanah di situ. Dan saya katakan itu tanah kita, itu air kita. Ini tanah air kita. Dan perasaan itu rasanya luar biasa, besar sekali. Ini PR yang harus kita tuntaskan. Kenapa? Karena kita berkepentingan sekali. Ini adalah ibu kota, dan di depan ibu kota ada sebuah wilayah baru yang ukurannya besar, yang tata kelola perizinannya banyak masalah. Karenanya saya malah merasa yakin bahwa ini harus dituntaskan untuk kepentingan bangsa kita, Republik kita. Mas Anies, yang jelas pemerintah pusat tampaknya sikapnya adalah reklamasi jalan terus. Minimal itu yang kita dapat dari Menko Maritim Pak Luhut. Kita dengarkan statement Pak Luhut berikut ini. Itu kamu lihat ya, saya udah berkali-kali katakan. Itu kan mulai dari zaman Pak Harto, terus zamannya SBY, sampai zaman SBY. Ya, terus kemudian Pak Jokowi jadi gubernur, dieksekusi tuh. Yang salah di mana? Lah kalau kamu sekarang udah eksekusi itu sesuai dengan garis benang merahnya, lantas kamu orang udah investasi, lantas kau batalin karena bilang isu yang nggak jelas, negara apa ini nanti? Anak-anak muda seperti kamu nanti menyontoh apa dari generasi saya? Enggak. Jadi saya bilang, saya challenge itu orang, ya. Sekali lagi saya challenge. Datang duduk sini, nggak usah marah-marah. Datamu bawa, kita duduk. Nah, saya kan nggak mau jeopardize reputasi saya kepada anak cucu saya. Nggak akan lah. Gila kamu. Gila itu orang yang pikirannya gitu. Kami lihat semua tuh ada studinya dilakukan zamannya Pak Harto, zaman SBY, dilakukan sekarang. Lihat yang salah di mana? Nah, kesan yang kita tangkap, gubernur terpilih agak resisten dengan ya, kalau dia resisten, dia lihat aja. Silakan aja dia tunjukkan resistensinya di mana. Saya nggak ada urusan.
Tapi jangan bilang-bilang terima macam-macam sama saya kejar siapapun dia. Kalau mau duduk lihat baik-baik. Jangan aneh-aneh. Ya, siapapun dia itu. Ya. Jadi ini semata-mata hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan untuk kepentingan kepastian investasi. Ya. Secara profesional saya pertanggungjawabkan itu. Ya, secara profesional saya pertanggungjawabkan itu. Siapapun dia. Mau siapa dia ngomong sini. Jangan asal ngomong aja Republik ini, dia pikir apa dia? Emang dia siapa? Ngomong yang benar gitu. Tanggapan Anda, Pak Gubernur? Insya Allah saya akan terus dan tetap pegang aturan-aturan yang ada. Terus. Justru karena kita menggunakan aturan itulah maka kita menertibkan. Seperti itu, Pak. Ya, yang tadi dirujuk keputusan era Pak Harto. Namanya Kepres nomor 52 tahun 95. Jelas sekali, pasal 4 ini dikatakan di situ bahwa wewenang tanggung jawab reklamasi Pantura di tangan gubernur. Jelas tuh dikatakan. Lalu, ini menarik nih. Kemudian gubernur harus membentuk untuk melaksanakan reklamasi itu. Ini pasal 8. Untuk menyelenggarakan reklamasi Pantura, gubernur membuat sebuah badan pelaksana. Oke? Itu kata Kepres. Kemudian sesudah ada Kepres ini, tahun 95, Pemprov DKI membuat Perda. Oke? Perda nomor 8 tahun 95. Dan Perda itu mengatakan, di pasal 33, penyelenggaraan reklamasi dilakukan oleh badan pelaksana. Nah, sekarang yang terjadi, jangan sampai ada sebuah pihak membangun sesuatu. Saya ini bangun rumah di situ. Sudah saya bangun rumah atau bangun gedung tinggi, besar, tanpa mengikuti aturan. Kemudian saya bilang, tolong beri ini izin. Kenapa? Karena saya sudah membangun, saya sudah keluar banyak, saya sudah investasi, maka beri saya izin. Tidak bisa. Kalau Anda melanggar. Mas Dan Anies, ini pelanggaran. Mas Anies, apakah ini artinya kalau pemerintah pusat mengatakan bisa jalan terus, Anda akan mengambil jalan yang berbeda, ini tidak bisa jalan terus, jadi akan head to head kah Pemprov DKI dengan pemerintah pusat? Kita pakai aturan saja. Siapa yang sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk reklamasi? Itu nomor satu. Karena yang menentukan jalan apa tidak adalah yang memegang mandat itu. Siapa yang memegang mandat itu? Menurut Perpres yang tadi dirujuk, yang memegang mandat adalah gubernur. Dan gubernur harus membentuk badan pelaksana. Hari ini tidak ada badan pelaksana itu. Jadi sekarang ini ketika berjalan, apakah ada kerjasama dengan badan pelaksana? Tidak ada. Perdanya mengatur. Jadi badan pelaksana itu sudah dibubarkan tahun 2009. Karena itulah kemudian Anda menarik raperda yang sudah masuk ke DPRD. Dan kemudian Anda berkirim surat ke BPN meminta agar HGB dibatalkan. Ya, kenapa? Kita akan... My name is Ernest Khan. I am the governing board member of Lee Kuan Yew School here. My question to you, Governor, knowing that the capital city of Jakarta, in terms of your administration, is to be moved over to Kalimantan. So as you look forward for Jakarta, what will be the impact on Jakarta when that process is complete? Because then your capital city will be in a city in Kalimantan. And learn from building Jakarta, great work, Governor, for the last 5 years. How is that going to impact Jakarta? We can sort of look at it from several perspectives. But when it comes to transport, for example, how big is government activity contributed to traffic in Jakarta? If it is big, when they are relocating, our traffic will be better. Right? So it's good for Jakarta, right? If they're relocating. But the problem is it only contributed 4%. 4% of traffic in Jakarta is government related. So what are the biggest chunk? Household and business. We have 14.5 million deliveries per day in our city. Delivery, deliveries food or delivery products, 14.5 million. And we have another PR that is not yet addressed. It's the numbering of our post address system. You have one road, one number 2, and then the next is number 20. Okay? And then next is number 30, right? That's happening. We're not addressing that issue yet, step by step. But when it comes to activity, major activity in Jakarta,
is actually non-governmental. So when it comes to relocations of our capital, we are going to be center of Indonesian economy still. We still contribute 17-18% of our GDP. That's not going to change. And we will see more government employee moving to East Kalimantan. And I believe that the flow of Nusantara will not repeat the mistake that we made. We used to be corridor-based development, car-based development. I think over there will be more public transport, more pedestrian to begin with. So I think there are many lessons learned. Why that is the case? Let me underline the difference here. Relocating its capital and building new capital. That's two different things. People always talk about, Indonesia is going to relocate its capital. No, we are not only relocating. We are going to build a new capital. Relocation, example, is from Bonn to Berlin. That's called relocation, okay? From Istanbul to Ankara. That's called relocation. But from Jakarta to Nusantara, it means constructing new city. And that's not going to finish in the next 2, 3, 4 years. That's going to take quite some time to complete. During that period, Indonesians were very skillful in adjustment. So don't worry, we will adjust it quickly. Adjusting, that's our skill. We'll adjust it quickly. So we're not worried. And Jakarta is always, I would say, a disappointment to a pessimist. So we'll continue to be a vibrant